Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kembali lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini bersama saya, Ibu Isya Widya Mayasari. Kita akan belajar tentang materi himpunan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan anggota himpunan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan kata-kata. Kemudian, peserta didik dapat menentukan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Mengapa kita perlu belajar tentang himpunan? Ketika kita mempelajari himpunan, maka secara tidak langsung kita mempelajari tentang dasar dari klasifikasi. Kita juga mempelajari dasar hubungan manusia dalam berkelompok atau berorganisasi agar kita kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi yang bagaimana yang akan kita pilih dan bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok tersebut. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya tentang macam-macam bilangan? Ada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dengan titik pangkalnya yaitu 0. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada bilangan cacah. Kalau tadi bilangan asli dimulai dari angka 1, maka bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada bilangan genap. Kalian pasti sudah tahu bilangan genap ada apa saja. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil. Kalian juga pasti sudah tahu. Ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Memasuki materi himpunan, Ibu ada beberapa kumpulan gambar yang akan kita amati. Dari kumpulan-kumpulan gambar berikut, manakah yang termasuk himpunan? Yang pertama, kumpulan alat tulis. Apakah kalian sepakat bahwa kumpulan gambar berikut adalah alat tulis? Sepakat ya? Jika Ibu menyebutkan kumpulan alat tulis, kalian pasti juga bisa menyebutkan anggotanya. Ada buku tulis, ballpoint, pensil, penyebit kertas, penggaris, dan lain-lain. Karena jelas anggotanya siapa saja, kemudian semuanya sepakat bahwa alat tersebut adalah alat tulis, maka kumpulan alat tulis disebut dengan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan makanan enak. Apakah kalian sepakat bahwa kumpulan gambar berikut adalah kumpulan makanan enak? Belum tentu ya. Mungkin bisa jadi si A, menurut saya yang enak itu adalah sate. Mungkin si B bisa jadi punya jawaban berbeda. Kalau menurut saya yang enak itu soto sama bakso. Nah, tidak ada kesepakatan di sini. Jika disuruh menyebutkan makanan enak, masing-masing orang bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Maka dari itu, kumpulan makanan enak bukan termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 4.
Perhatikan, amati gambar berikut. Ada jerapah, sapi, gajah, kelinci, dan kambing. Apakah kalian sepakat bahwa hewan-hewan tersebut berkaki 4? Sepakat ya? Misalkan Ibu suruh menyebutkan lagi kumpulan hewan berkaki 4 itu ada apa saja, kalian juga pasti bisa menyebutkan. Misalkan ada lagi gajah, singa, kuda gitu, kucing. Nah, karena jelas di sini hewannya berkaki 4, semuanya punya pandangan yang sama, maka kumpulan hewan berkaki 4 disebut dengan himpunan. Kumpulan lukisan indah. Apakah kalian semuanya sepakat bahwa kumpulan-kumpulan berikut adalah kumpulan lukisan indah? Bisa jadi pandangannya berbeda ya. Misalkan bagi yang suka lukisan pemandangan, mungkin gambar ketiga lah yang bagus atau gambar pertama. Tapi bagi pecinta seni, misalkan gambar yang kedua, gambar Mona Lisa ini, perempuan ini dianggap mempunyai nilai karya seni yang sangat tinggi. Harga aslinya saja bisa mencapai 8 miliar lebih. Berarti lukisan ini dianggap sangat indah. Padahal menurut kita atau menurut orang-orang lain bisa jadi, itu lukisannya biasa aja deh gitu ya. Karena tidak ada kesepakatan di sini dan tidak bisa disebutkan kumpulan lukisan indah itu yang seperti apa, maka kumpulan lukisan indah bukan termasuk himpunan. Baik anak-anak, kita akan kembali melanjutkan materi kita hari ini, tapi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi, masih dalam pelajaran matematika bersama saya Ibu Isya Widya. Kita akan melanjutkan materi himpunan. Dari apa yang sudah kita amati tadi, beberapa kumpulan gambar, dan kita tentukan mana yang himpunan dan bukan himpunan, Ibu rasa kalian sudah mulai bisa mendeskripsikan apa itu pengertian himpunan. Pengertian himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri atau sifat bukan termasuk sebagai anggota tersebut. Misalkan, kumpulan hewan berkaki 4 tadi. Jika ibu menyebutkan ayam, apakah ayam termasuk kumpulan hewan berkaki 4? Tentu tidak ya. Karena sudah jelas bahwa kumpulan tersebut ada syaratnya, yaitu hewannya berkaki 4, sementara ayam kakinya cuma ada 2. Maka ayam bukan anggota himpunan hewan berkaki 4. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, mari kita mantapkan lagi materi ini dengan beberapa contoh kumpulan berikut. Kita tentukan apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan. Yang pertama, ada kumpulan negara di Asia Tenggara. Apakah ini termasuk himpunan? Apakah kalian bisa menyebutkan negara di Asia Tenggara itu ada apa saja? Bisa ya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Ada 11 negara karena jelas negaranya dan semuanya punya pendapat yang sama, maka kumpulan negara di Asia Tenggara adalah himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa yang tinggi. Jika ibu misalkan dalam kelas meminta, ayo silahkan anak-anak siswa yang tinggi silahkan berkumpul di sebelah kanan, sementara yang kurang tinggi berkumpul di sebelah kiri. Tentu hal ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Bu, saya
yang sebelah kanan atau yang kiri? Karena tidak jelas ini tingginya itu yang seperti apa sih, yang dianggap tinggi itu yang seberapa gitu ya. Karena tidak jelas, maka kumpulan siswa yang tinggi bukan himpunan. Berikutnya, kumpulan siswa yang tingginya di atas 150 cm, apakah termasuk himpunan? Karena di sini jelas ada 150 cm, di sini yang nomor 2 dan nomor 3 sama ada kata-kata siswa yang tinggi. Tapi yang nomor 2 hanya siswa yang tinggi, sementara yang nomor 3 siswa yang tingginya di atas 150 cm. Jelas ada syaratnya, yaitu 150 cm. Jika ibu menyuruh silahkan siswa yang tingginya di atas 150 cm berkumpul di sebelah kanan, yang kurang dari 150 cm berkumpul di sebelah kiri. Maka setelah kalian misalkan ada ukuran ya, atau sudah tahu ukuran masing-masing, maka kalian akan bisa langsung menuju apakah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Karena jelas syaratnya yaitu ada kata-kata 150 cm, maka kumpulan tersebut adalah himpunan. Yang keempat, kumpulan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Apakah kalian bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun? Tentu bisa ya. Ada Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Dan semuanya punya jawaban yang sama. Semuanya sepakat tentang nama-nama bulan tersebut. Maka kumpulan tersebut adalah himpunan. Nah, notasi himpunan dan anggota himpunan. Notasi himpunan, suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Anggota himpunan atau elemen dilambangkan dengan simbol seperti itu. Seperti C ada garis tengahnya gitu ya, atau seperti E tapi melengkung ya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan simbol seperti itu. Contoh, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka mobil apakah anggota himpunan A? Ya, karena ada syaratnya di sini. Berkendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Karena mobil rodanya ada 4, maka mobil adalah anggota himpunan A. Truk juga anggota himpunan A. Karena truk misalkan rodanya ada 6. Di sini syaratnya 4 atau lebih. Karena itu maka truk juga anggota himpunan A. Tetapi becak bukan anggota A, karena ada berapa rodanya becak? Ada 3 ya. Dan sepeda motor juga bukan anggota himpunan A, karena rodanya cuma ada 2. Bagaimana cara menyatakan himpunan? Cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Ibu beri contoh. Diketahui himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Maka 3 cara menyajikan himpunan tersebut adalah, sebelum kita menyatakan himpunannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui anggotanya itu siapa saja. Himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Maka siapa saja anggotanya? Himpunan cacah dimulai dari angka? Ya betul, angka 0. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Apakah 5 ikut? Tidak ya, karena di sini ada kata-kata kurang dari 5. Maka 5 tidak ikut. Setelah kita tahu anggotanya siapa saja, maka selanjutnya menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakannya, B huruf besar ya, atau huruf kapital, karena di sini nama
himpunannya itu pakai huruf kapital. Kemudian sama dengan kurung kurawal buka, kita tuliskan anggotanya siapa saja. 0, 1, 2, 3, 4. Dan kurung kurawal tutup. Setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya seperti ini. B adalah nama himpunannya dengan huruf kapital ya. Kemudian kurung kurawal, X demikian sehingga X kurang dari 5 dengan X adalah bilangan cacah, kurung kurawal tutup. X bilangan cacah ini adalah syarat keanggotaannya. Yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Ini mudah sekali ya, dengan cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya, B sama dengan kurung kurawal buka, bilangan cacah kurang dari 5, kurung kurawal tutup. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai bisa menyatakan himpunan? Bisa ya? Kita lanjutkan. Berikut adalah himpunan berhingga. Apa sih himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota himpunan yang dapat dihitung. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 26. Maka ada berapa jumlah anggota A? Ada 1, 2, 3, sampai 25 ya. Ada 25 anggota. Karena bisa dihitung anggotanya, maka A adalah himpunan berhingga. Yang B, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil. Maka B, himpunan bilangan ganjil berapa saja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Karena tidak bisa dihitung, himpunan tersebut disebut himpunan tak berhingga. Kemudian yang C, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal yang di dalamnya tuh tidak ada apa-apanya, jadi kosong ya. Atau seperti O atau 0 tapi dicoret. Contohnya, D adalah himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf P. Ayo kita ingat, apakah ada nama hari yang dimulainya itu dari huruf P? Nama hari ada apa saja? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada tidak yang depannya huruf P? Tidak ada ya. Karena tidak ada himpunannya, tidak ada anggotanya, maka ditulis D sama dengan kurung kurawal dalamnya kosong, tidak ada anggotanya gitu ya. Atau D sama dengan seperti simbol seperti itu, 0 dicoret. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah bisa mulai paham ya? Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, tapi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi, masih dalam pelajaran matematika bersama saya Ibu Isya. Setelah kita belajar materi tadi, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Kemudian ada anggota himpunan, ada 3 cara menyatakan himpunan, yaitu dengan mendaftar anggotanya, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan kata-kata. Kemudian ada lagi himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Baik anak-anak, Ibu ada beberapa latihan soal, silahkan kalian
kerjakan di rumah semaksimal mungkin ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Berikan alasan kalian. Yang kedua, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya, dengan kata-kata dan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, berikan masing-masing satu contoh himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, silahkan konsultasikan bersama guru kalian. Kemudian hasil jawaban kalian silahkan dikumpulkan kepada guru masing-masing ya. Bisa melalui WhatsApp, Google Classroom maupun media daring lainnya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan semesta dan diagram Venn. Ibu ingatkan kembali agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.